Yesus Kristus. Shalom. Ada haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, yang siap menyenangkan hati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan, yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih kami dapat berkumpul Tuhan bersama keluarga Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan meninggikan, menyenangkan nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami Tuhan dapat berbau harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau lawat kami satu persatu Tuhan, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi pada ibadah ini hari ini Tuhan. Engkau berkati ibadah ini Tuhan di awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Lalu di dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Mari kita puji nama Tuhan. Puji Tuhan, kita katakan sama-sama. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sekali lagi. Sungguh
Raja mulia. Ku diberi kuasa oleh Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan Yesus, Kau baik Tuhan. Ku diberi kuasa oleh Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Are you ready? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Yesus. Oh, haleluya. Kau yang layak ditinggikan. Ku besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus. Tuh katakan dengan iman. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Berikan kemuliaan bagi Raja kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita jemaat. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Sungguh begitu dalam kasih setiamu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
Ku bersujud kepadamu, oh yeah. Yesusku, mari katakan sama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Jadikan kami penyembah Kau Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh yeah. Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Jadikan kami penyembah Kau Tuhan. Jadikan kami orang yang selalu berseru akan Kau. Jadikan kami orang yang selalu berserah kepada Engkau Yesus. Hanya Engkaulah pengharapan kami. Hanya satu nama kami dapat berpegang, nama Yesus Kristus. Hanya satu nama yang punya kuasa di atas segala kuasa. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Terima kasih buat kasih setiamu, Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan Tuhan. Terima kasih. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami, mengerti, dan menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu sendiri untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Pada saat ini kita akan memasuki, masih tetap kisah Yusuf, tapi bagian yang ke-11. Dan kisah Yusuf ini akan selesai minggu depan, yaitu pada bagian yang ke-12. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersama-sama hari ini membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 40 ayat 20 sampai dengan 23. Kejadian 40 ayat 20 sampai 23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Kejadian 40 ayat 20. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Ayat 21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Ayat 22. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, ternyata apa yang disampaikan oleh Yusuf kepada kepala juru minuman benar-benar tepat terjadi. Bahwa pada saat hari ulang tahun Firaun meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti di tengah-tengah pegawainya. Ketika hal ini benar-benar terjadi, Yusuf yang berada di dalam rumah tahanan tentu menanti dengan penuh harapan bahwa kepala juru minuman akan menyampaikan kepada Firaun perihal keberadaan Yusuf di dalam penjara, seperti pesan yang disampaikan oleh Yusuf kepada kepala juru minuman sebelumnya. Yusuf yang menaruh harapan besar kepada kepala juru minuman agar menceritakan keadaannya kepada Firaun, ternyata tidak disampaikan oleh kepala juru minuman, melainkan dilupakannya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, dari hal ini kita belajar bahwa jangan pernah melupakan kebaikan orang yang pernah kita terima. Tentu saja akan sangat menyakitkan apabila kita menjadi orang yang seperti Yusuf. Kalau kita yang menjadi Yusuf, bisa dibayangkan betapa kecewa dan hancurnya diri kita. Bisa kita bayangkan bahwa Yusuf mungkin merasa bahwa waktu itu adalah saat yang tepat bagi Yusuf untuk keluar dari penjara. Terlebih penjara itu bukanlah tempat yang layak, karena Yusuf tidak melakukan kesalahan apapun yang setimpal dengan hukuman penjara. Ada banyak faktor kekecewaan yang timbul dari dalam diri kita. Bila kita tidak memiliki hati yang kuat, bila kita tidak memiliki hati yang seluas samudra, untuk terus menerima kekecewaan demi kekecewaan. Betapa sulit kehidupan yang dijalani seperti Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku, coba kita jujur dengan diri kita sendiri. Bila kita yang berada di posisi Yusuf, kira-kira apakah Bapak Ibu Saudaraku tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, dan kemudian kita masih terus tetap setia mengikuti Yesus? Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yusuf dibuli oleh kakak-kakaknya sendiri, lalu hendak dibunuh dan kemudian tidak jadi dibunuh, melainkan dijual sebagai budak, ada perasaan kekecewaan, ada perasaan kecewa yang sangat besar yang tentunya dialami oleh Yusuf. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mungkin hari-hari ini sedang bermusuhan dengan keluarga kita? Apakah kekecewaan kita terhadap keluarga kita seberat yang dialami oleh Yusuf? Bapak Ibu Saudaraku, di dunia sekitar kita, mungkin saja kita mendengar atau bahkan mengalami kekecewaan dengan keluarga kita.
Namun yang terpenting adalah dari semua itu adalah apakah kita dapat mengampuninya dan sama sekali tidak menaruh dendam ataupun kemarahan kepada mereka. Banyak kita melihat ada anak yang menuntut orang tuanya ke pengadilan karena masalah warisan. Ada juga saudara kandung yang saling menuntut karena masalah keuangan atau tersinggung dengan perkataan atau lainnya. Di dunia ini kita melihat bahwa pengampunan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan, termasuk oleh orang percaya sekalipun, termasuk oleh orang Kristen sekalipun, termasuk oleh hamba-hamba Tuhan sekalipun. Bapak ibu saudaraku, belum lagi kepahitan hidup di rumah Potifar yang memasukkannya ke penjara, dan kemudian ketika Potifar mengetahui bahwa Yusuf ternyata tidak bersalah, justru Potifar tidak melakukan apapun, terlebih mengeluarkannya dari penjara. Bayangkan, sungguh pahit, sungguh pedih dan tragis sekali kehidupan yang dilalui oleh Yusuf. Bapak ibu saudaraku, bahkan ketika secercah cahaya harapan itu muncul, ketika Yusuf bertemu dengan kepala juru minuman dan Yusuf memiliki jasa kepada diri kepala juru minuman tersebut, namun ternyata harapan Yusuf tidak menjadi kenyataan sama sekali, dan jasa Yusuf sama sekali tidak diingat oleh kepala juru minuman tersebut. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 40 ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingatnya oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Bapak ibu saudaraku, kalau kita melihat bahwa Yusuf ternyata justru tidak mengalami yang namanya kepahitan. Kalau kita menjadi Yusuf, pertanyaannya apakah kita tahan menghadap pahitnya hidup seperti ini? Tentu sangat berat kehilangan harapan berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Kalau harapan di depan mata hilang berkali-kali, kalau harapan kemudian harapan itu ketika hilang, kekecewaan kepada Tuhan itu jadinya memuncak. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan, pahit dan bahkan bunuh diri. Kenapa? Karena tidak kuat menghadapi hidup yang luar biasa pahit ini. Sekali lagi saya sampaikan, namun Yusuf sama sekali tidak pahit hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mau kehilangan harapan kepada Tuhan. Dan Yusuf tidak membenci Tuhan. Bapak ibu saudaraku, di sini kita harus benar-benar belajar dari Yusuf. Karena kepahitan hidup yang kita alami tidak melampaui apa yang dialami oleh Yusuf. Kalau ada di antara kita, kalau ada orang percaya, kalau ada orang Kristen yang kecewa dan marah, kemudian meninggalkan Tuhan Yesus, saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, orang itu harus belajar dari kisah Yusuf ini. Kita lihat lagi dalam Kejadian 40 ayat 23. Di situ dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kata Ibrani dilupakannya adalah syakah. Syakah memiliki arti tidak diingat atau tidak diperhatikan sama sekali. Tentu tindakan yang dilakukan oleh kepala juru minuman ini sangatlah menyakitkan bagi Yusuf. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, kalau mau jujur, siapakah yang dapat tahan menghadapi kehancuran hati berkali-kali dan bertahun-tahun lamanya? Siapakah yang sanggup menahan hati dari kemarahan dan kepahitan terhadap situasi ini bertahun-tahun lamanya? Siapakah yang tetap percaya bahwa Allah yang kita percayai seharusnya adalah Allah yang baik, sementara Allah yang kita percayai seharusnya sanggup melepaskan kita dari kepahitan hidup, namun Ia tidak melepaskannya? Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Yusuf karena jasanya menafsirkan mimpi kepada kepala juru minuman sama sekali tidak diperhatikan, sama sekali tidak diingatnya. Sekarang kita coba melihat setting cerita dari kepala juru minuman. Kita berpindah setting ceritanya ke sana. Kita melihat dari sudut pandang kepala juru minuman.
Apa yang mungkin ada di dalam pikirannya sehingga melupakan jasa dari Yusuf? Ya, mungkin saja Bapak Ibu Saudaraku, kepala juru minuman berpikir bahwa mimpi yang ia mimpikan akan tetap terjadi dengan ataupun tanpa tafsiran dari Yusuf. Dan hal ini tentu saja benar adanya. Ketika kepala juru minuman memikirkan hal ini, maka kepala juru minuman sama sekali tidak merasakan jasa dari tafsiran mimpi Yusuf. Jadi sampai di sini kita paham bahwa kepala juru minuman tidak perlu membalaskan apapun kepada Yusuf. Apalagi kepala juru minuman baru saja lolos dari hukuman mati. Kepala juru minuman tidak mau mencari gara-gara lagi dengan Firaun, ya, karena ia takut bahwa bila Firaun tersakiti hatinya dengan permintaan dari Yusuf yang notabene bukan orang Mesir dan hanyalah seorang budak, ya, justru menjadi bumerang bagi dirinya. Toh, seorang budak tidak memiliki hak sama sekali dan juga tidak memiliki yang namanya kebebasan seumur hidupnya pada saat itu. Jadi, kepala juru minuman merasa tidak memiliki kewajiban untuk membalas jasa Yusuf kepada dirinya. Memang mungkin saja hal ini yang ada dalam pikiran kepala juru minuman. Namun sekalipun demikian, ya, saya ingatkan Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh kepala juru minuman ini. Ingat bahwa kita haruslah menjadi orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur, tahu membalas jasa dan kebaikan sekalipun kita tidak memintanya. Taburan kebaikan dan jasa yang telah orang lain taburkan dan telah kita terima sama sekali tidak boleh diabaikan dan juga tidak boleh dilupakan. Bapak Ibu Saudaraku, selanjutnya Yusuf menjalani hari-harinya seperti biasa, normal di dalam penjara dan tetap menjadi seorang tahanan tanpa ada seorang pun yang mempedulikan dan yang memperhatikan Yusuf. Sementara Yusuf tidak mampu berbuat apapun di dalam penjara itu, Tuhan, Allah, sang sutradara kehidupan, tidak melupakan Yusuf. Ya, Allah, sang sutradara kehidupan, Ia juga yang telah membuat rencana untuk mengeluarkan Yusuf dari dalam penjara. Rencana Allah sama sekali tidak berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar Yusuf, seperti misalnya dengan Potifar atau istrinya, dengan keluarga Yusuf, ataupun dengan kepala juru minuman. Allah tidak memakai seorang pun dari mereka yang ada di circle kecil kehidupan Yusuf. Kalau kita melihat dari kacamata atau sudut pandang Allah, Allah tidak memakai siapapun dalam kehidupan Yusuf untuk mengeluarkannya. Allah, Tuhan, bisa melakukan sebuah tindakan yang di luar nalar kita, di luar akal pikiran manusia. Siapa yang menyangka, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pada kisah selanjutnya Allah justru menaruh mimpi yang membuat Firaun gelisah dan ternyata tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi Firaun. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, sampai di sini kita sebagai pendengar dan pembaca firman Tuhan dapat melihat bahwa Yusuf ternyata dipersiapkan menjadi seorang mangku bumi di Mesir atau orang nomor 2 di Mesir. Namun siapakah yang bisa menyangka bahwa seorang budak dan narapidana dapat diangkat oleh Firaun? Bapak Ibu Saudaraku, sebagai catatan, bangsa Mesir ketika itu adalah bangsa yang paling maju di seluruh dunia dan menjadi kiblat dari bangsa-bangsa lainnya. Maka tentu saja menjalankan pemerintahan Mesir haruslah dipegang oleh orang-orang yang benar-benar mumpuni, yang benar-benar memiliki kapasitas yang sudah teruji. Lalu bagaimana mungkin bahwa dalam peristiwa selanjutnya, ya, Firaun bahkan mempercayakan Mesir kepada Yusuf yang sama sekali bukan berkebangsaan Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, disinilah kita melihat bahwa semua ini terjadi karena Allah dan bukan jasa siapapun. Mari kita lihat bahwa ketika Allah telah bertindak, tidak ada satupun yang mustahil bagi manusia yang dapat menghalangi cara kerja Allah. Katakan amin. Sampai di sini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita bahwa ketika jalan kita yang terlihat buntu bukanlah jalan buntu bagi Allah. Katakan amin. Bahkan seandainya masalah yang kita hadapi benar-benar buntu di depan mata kita,
maka Allah yang hidup itu bahkan sanggup membuat jalan yang baru bagi kehidupan kita. Katakan amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita harus memiliki iman percaya kepada Allah sama seperti Yusuf yang di dalam kehidupannya yang pahit tetap mampu percaya kepada Allah dan tidak membiarkan hatinya digerogoti oleh kepahitan dan kebencian kepada situasi, ya, dan juga kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah melewati semua ujian yang sangat berat bagi Yusuf dan itu dapat terlewati, kini Yusuf dipersiapkan oleh Allah untuk keluar dari dalam penjara. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita sudah tidak keluar dari masalah dan kepahitan hidup yang sangat menyakitkan bagi kita, dan juga kita berada di dalam penjara yang memenjarakan masa depan kita, maka sikap yang harus kita lakukan adalah hanya membiarkan hati kita dibentuk sama seperti Allah membentuk hati Yusuf. Katakan amin. Pastilah sangat menyakitkan Bapak Ibu Saudaraku. Namun setelah semua pendudukan itu selesai, maka hati kita yang telah dibentuk Allah ini akan sanggup menerima berkat yang sangat melimpah dari Tuhan. Berkat yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup kita. Berkat yang benar-benar membuat kita terkagum-kagum akan kebesaran Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, di akhir khotbah saya, izinkan saya mengingatkan kepada kita semua, termasuk pada diri saya, bahwa kita harus terus menyiapkan hati, merelakan hati kita untuk dibentuk Allah, sama seperti Yusuf yang rela dibentuk, sampai akhirnya ia siap menikmati berkat kelepasan dari penjara menuju istana Firaun. Amin. Bapa yang baik, terima kasih. Firman-Mu hari ini meneguhkan, menguatkan kami. Tuhan, begitu banyak hal-hal yang mungkin saat-saat ini sedang kami hadapi. Hal-hal yang membuat kami pahit. Hal-hal yang membuat kami kecewa. Hal-hal yang membuat banyak hal yang terlihatnya semuanya mentok. Tidak ada jalan keluar. Tuhan, satu yang kami belajar dari Yusuf, bahwa Yusuf menyediakan hatinya untuk Engkau bentuk. Untuk Tuhan, untuk tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan. Dan mata Yusuf, mata hatinya tetap tertuju kepada Tuhan saja. Membiarkan Engkau membentuk hatinya. Demikianlah kami Tuhan. Kami izinkan Engkau membentuk hati kami. Karena kami tahu, ketika sudah waktunya bagimu untuk memberkati, maka Engkau akan mengangkat ini semua. Maka Engkau akan membawa kami seperti Yusuf dari penjara menuju istana. Dari kemenangan menuju kemenangan. Dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami aplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mengubah daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu jemaat Home Sisi. Tuhan Yesus memberkati.